Di pertengahan bulan Juli 2026 ini masuk ke readingan karma. Karma tabur tuai buat seseorang yang nyakitin zodiak terpilih. Kita buka buat zodiak apa, karma yang dia rasakan apa, terus nanti saran untuk kitanya apa gitu ya. Jadi simak baik-baik dari awal sampai akhir buat zodiak siapa kali ini. Ini kartunya kita buka, acak dulu ya buat zodiak Capricorn. Capricorn, karma seseorang yang udah nyakitin zodiak Capricorn di pertengahan bulan Juli 2026 ini, apa sih yang dia rasakan? Kita buka sama-sama ya. Capri, sebelum masuk ke karmanya, kita buka dulu. Kenapa sih dulu dia nyakitin Capricornnya gitu sampai karma itu ada? Nah, ini ceritanya. Nanti kita buka karma yang dia rasakan di pertengahan bulan Juli ini ya. Ini kartunya, tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga ke depannya. Bijak dalam menerapkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar gak gagal paham. Capricorn, seseorang di sana dulu nyakitin zodiak Capricorn, Four of Swords. Di saat dia udah capek, udah lelah dengan apa yang dia mau gitu ya. Tapi kenapa Capricorn yang dikambing hitamkannya? Jadi ketika dia ngusahain apa gagal, yang ada di keadaannya Capricorn juga mungkin ngeh gitu ya dengan keadaannya. Kok dia tiba-tiba marah, dia tiba-tiba kayak gimana lah yang bikin gara-gara di hubungan ini. Padahal sebenarnya dia kecewa bukan karena Capricornnya, tapi karena keadaan dia. Salah, udah jelas gitu. Dia tuh nunggu kesempatan, cuman apa ya, nggak salah sebenarnya ketika nunggu kesempatan yang dia mau, tapi perasaan emosinya nggak stabil, ngeluapinnya ke Capricorn. Kita buka tiga energinya seperti apa sih. Ini yang dia jalanin terasa berat. Kok kayak gini gitu, apa yang dimau, apa yang diinginkan kok seperti ini gitu, ngelangkah berat tapi dia masih bertahan di situ, tersakiti sama pikirannya sendiri. Yang ngalangin itu semua harapan tentang ikatan gini. Kalau yang ngalangin tentang ikatan gini berarti dia menginginkan seseorang gitu ya, tapi seseorang di sana punya ikatan atau dia sendiri punya ikatan sama Capricorn. Itu udah jelas di situ juga udah nyakitin, apalagi ya keadaan kayak gini, kayak marah-marah nggak jelas gitu, padahal yang dia kayak nyalahin Capricorn, kok aku sama Capricorn gitu, padahal aku pengen dia. Sini jelas ikatan yang nyakitin. Capricorn ini bukan sangka-sangka ya, tapi Capricorn juga udah tahu situasinya. Oh, dia dekat sama ini, pengen sama ini, tapi ada hubungan sama aku gitu, tahu di situ. Tersakiti lah Capricorn di energi ini, dia ngerasa beban. Jadi mau gimana ngejalanin hubungan sekarang kalau perasaan, keinginan buat masa depan dia sama yang lain dengan yang lain di keadaannya untuk ke depan nggak akan sama. Ini energinya di sini ya nggak akan nyambung, nggak akan klop karena pikiran perasaan dia di keadaan yang lain. Tersakiti, dia sebenarnya tersakiti sama keadaannya, tersakiti sama pikirannya. Gini lah ya, orang nggak bakal mungkin nyakitin kalau dianya juga nggak tersakiti di keadaannya. Cuman alasan dia tersakiti sama keinginannya, ngelampiasin ke Capricorn, di situ salahnya dia. Ini kita simpan di sini ya biar ingat kenapa semua ini terjadi. Nah, ini Capri energinya, karma yang dia rasakan ketika dia nyakitin zodiak Capricorn. Jadi simak baik-baik dari awal sampai akhir ya biar nggak gagal paham. Sebenarnya perasaan dia gitu ya. Tapi kok nyalahin hubungan ini, nyalahin Capricornnya. Terus kalau nggak ada Capricorn dia mau apa gitu ya. Nggak mungkin juga bisa dia dapatkan itu, karena di sini datang di hubungan sebagai ujian, sebagai godaan. Oke, kita buka energinya Capri. Ini 2 tongkat. Sekarang dia nyari pilihan jalan lain lagi saat ini yang terjadi di kehidupannya, karena ketika dia ngusahain sesuatu yang awal, yang ada tersakiti, terhianati, sakit, kecewa gitu, kayak nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia saat ini pengen nyoba lepas dari energi itu, pengen lepas, nyari jalan lain lagi untuk kebahagiaannya, tapi nggak semudah itu gitu ya.
Nggak semudah itu dia mau ngelepas sesuatu yang dia inginkan, sesuatu yang pernah dia inginkan, tapi dianya udah ngerasa tersakiti banget, makanya pengen lepas dari situ. Ini Capri, kita buka aja seperti apa sih energinya. Di sini ada Hangman, belum saatnya. Jadi kalau orang teh lagi dikasih teguran, ya teguran terus gitu ya. Mau gimana pun dia nyoba ngusahain, mau ngelakuin hal apa, udah saatnya ada teguran, ya dia dapat teguran itu. Belum saatnya ada kebahagiaan di kehidupannya. Sampai dia bisa memperbaiki dirinya, sampai dia bisa mensyukuri apa yang dia miliki, cuman gak ada perubahan. Makanya siksaan di sini semakin lama. Yang dia rasakan tentang penderitaan, tentang rasa kecewa, tentang keinginan yang gak tercapai semakin lama, karena di sini energinya belum ada perubahan di dianya. Masih seperti itu, kecuali kalau dianya udah ada perubahan menjadi lebih baik lagi, udah bisa nyukurin apa yang dia miliki, bisa bahagia. Ini belum sampai ke situ ya. Walaupun yang dia usahakan pengen ada perubahan, tapi perasaan, sifat perasaan, niatannya gitu ya masih seperti itu ya, mungkin tetap terus tersiksa di keadaan ini karena belum ada perubahan yang benar-benar tulus gitu dari hati untuk kehidupannya dia. Masih tetap seperti itu, dia nggak sadar berarti ya tentang udah nyakitin. Harusnya minta maaf ke Capricornnya biar apa yang dia inginkan, biar kemauannya bisa terwujud. Ini saat ini kemauannya nggak muluk-muluk Kak, cuman pengen bahagia, cuman pengen senang di kehidupannya, pengen terbebas dari ikatan gitu, ikatan kemelekatan perasaan karena keinginan yang nggak tercapai. Nah, kita buka yang terjadi di keadaannya apa sih gitu ya, sebelum nanti kita buka tentang yang dia lakukan sama keadaan sekitarnya gimana. Ini seseorang di sini di keadaannya kayak dijauhin sama orang-orang yang memaksa dia untuk diam merenung. Banyak hal yang dia sesali di energi ini. Ketika dia diam, nggak ada orang, penyesalan ada gitu, maju ke depan belum bisa karena emang di sini tercegat sama hukuman-hukumannya. Ini keinginannya nemuin orang yang sama dengan perasaan dia, dengan keinginan dia. Cuman nggak ada. Yang ada justru malah konflik, masalah, ribut sama orang yang dia mau. Bisa jadi sekarang mungkin nyari 2 tongkat maunya ke Capricorn memperbaiki ulang. Tapi di sini nggak ada kesamaan karena udah pernah terjadi hal yang Capricorn nggak inginkan di keadaan sebelumnya. Makanya sekarang di hubungan di keadaan kayak ragu gitu ya. Capricorn juga ragu, ini bisa gitu dibenerin, ini bisa gitu perbaikan ke depannya. Capricorn di sini ada keraguan. Tapi mau gimana lagi, semua udah terjadi seperti itu. Ini keatasin aja dulu ya. Capri, ini sebelum lanjut ke energi-energinya, yang baru masuk jangan lupa subscribe dulu ya, share, like, komen, channelnya Rizky Tarot, salam kenal buat semuanya. Makasih ya yang udah support terus, dukung terus channelnya, yang udah personal reading, yang udah berlangganan di channelnya Rizky Tarot, makasih banyak, itu bentuk dukungan support. Sama yang udah belanja di linknya di sini, klik aja ada produk apa aja. Ya, yang ngebelanja juga nggak apa-apa, cuman klik juga bentuk dukungan support buat channelnya. Kita nggak lama-lamain aja ya, santai. Gak lama-lamain, santai, mudah-mudahan dapat dimengerti penyampaiannya. Ini kartunya yang sekarang dia lakukan apa sih gitu ya. Oh, ini masih ada The Devil, jadi nggak bisa. Pantesan tadi Hangman di keadaannya, Hangman di situ belum saatnya dia ada perubahan gitu ya, belum saatnya dia menjadi lebih baik lagi karena emang dianya, godaan di dianya masih kuat gitu, masih belum bisa lepas. Keadaan sekitarnya justru ada keajaiban, di Capricorn ada perubahan besar terjadi. Cuman kalau untuk masuk ke sini lagi kayak Capricorn nggak punya alasan baik gitu ya untuk masuk ke hubungan ini lagi, walaupun dia ngusahain untuk ke sini. Tapi di sini udah ada The Empress, Capricorn kayak lebih memilih sendiri aja lah, bahagia, seneng gitu ya. Buat apa kemarin juga bersama sama seseorang yang dia punya keinginan sendiri untuk orang lain, malah nyakitin kitanya. Ini di keadaan ini seseorang di sana yang nyakitin Capricorn berusaha untuk bertemu sama orang yang tepat, yang bisa saling. Tapi apakah ketemu? Soalnya di keadaan ini memaksa dia untuk nyari seseorang yang bisa saling. Tapi ada The Devil di sini, ada godaan.
ujian. Godaan teh gini ya, dia keterikatan sama hal yang nggak baik, jadi mau ke seseorang, cuman seseorang di sananya yang nggak lebih ke ngejauh gitu, karena seseorang di sana ya punya ikatan, tadi yang ngehalangin tentang ikatan ya, deropan. Makanya tuh targetnya juga tentang keikatan. Kalau mau bahagia harusnya ya dia stop gitu ya, sayang sama seseorang yang mungkin hak orang lain, milik orang lain. Terus di gini ya, Capricorn sini sendiri kah? Harusnya dia balik ke sini, tapi kalau balik ke sini juga percuma, dianya masih ada godaan di perasaannya sendiri untuk menginginkan sesuatu itu, padahal di situ nggak akan ketemu karena yang ngalangin ikatan. Nggak ada perubahan, masih sama seperti dulu gitu ya. Makanya hukuman dia sekarang yang dia jalani kayak semakin berat. Ada masalah, konflik di luar, nyambung ke sini, nyambung ke sana gitu, permasalahannya banyak. Keadaan ini memaksa dia untuk sendiri gitu ya, karena nyari teman ke sini susah, nyari teman ke sana susah. Nah, makanya dia lebih banyak merenung saat ini. Merenung, tapi merenung di sini mending gitu ya, kalau merenung membayangkan angan-angan, keinginan, kebahagiaan. Ini yang dia renungkan nyakitin pikirannya sendiri gitu. Ini tentang kebaikan-kebaikan yang datang. Hangman, belum saatnya. Belum saatnya kebaikan-kebaikan yang datang itu ada ke dia. Ini tentang tersakiti. Di saat dia merenung seperti ini gitu ya, di saat dia diam, kenapa sih diam? Yang bikin dia diam adalah permasalahan yang terjadi, yang bikin dia ragu buat ngadapin kehidupan ini kemana, gimana ke depannya. Ragu gitu ya. Hangman, belum saatnya untuk dia bahagia. Makanya tersakiti sama pikirannya sendiri. Ini kebaikan-kebaikan gak ada di kehidupannya. Yang berharap ada yang datang yang baik gitu ya, yang datang masalah lagi. Makanya di kesendiriannya ini tersakiti, bukannya nyaman. Harusnya orang yang emang mau upgrade gitu ya, ketika sendiri dia udah mulai ngerencanain untuk bisa ngebahagiain dirinya. Tapi di energi ini ketika dia sendiri, pikirannya tersakiti sama keinginannya yang belum tentu juga Hangman membuka gitu. Hangman teh dari alam ya, yang belum tentu juga keadaan ngedukung dia untuk mencapai keinginannya. Malah yang ada di sini konflik, tersakiti di keadaan sendirinya. Capricorn, saat ini apa sih yang dia lakukan? Ini Ace of Cup, Kak. Ace of Cup di sini dia mengejar, ngusahain apa yang dia mau. Tapi kalau yang dia mau udah depil, godaan, sampai kapanpun juga energinya seperti ini, tersiksa sama kemauannya sendiri. Ada kesedihan, Nine of Swords, pikiran sedih gitu ya, tiap malam teh nggak enak tidur ini seseorang, walaupun ada di ruangan enak, nyaman gitu, tapi tetap aja kepikiran. Dia terlalu takut untuk ngerencanain rencana ke depan, harus gimana mau gimana. Kenapa sih terlalu takut seperti itu? Karena di sini tadi ada konflik masalah sama orang-orang sekitar. Jadinya ketika bergerak ke sini, kagok, bergerak ke sini, susah gitu ya. Ini tersakiti, Kak. Ada keinginan buat rencana untuk memperbaiki ini semua gitu ya. Cuman kalau di energinya masih ada depil, masih ada godaan gini, sampai kapanpun juga nggak akan ketemu kebahagiaan seperti ini. The Devil datang dari mana sih gitu ya? The Devil ini datang dari godaan The Devil. Gini ya, yang The Devil mah sebenarnya dia bisa buat ngelepas itu, tapi dia nggak mau, masih tetap di situ. Nggak mau karena apa ya? Itu perasaannya sendiri sebenarnya. Cuman kalau dia sadar ini kalau dilanjutin nggak baik, mungkin keadaan dia bisa lebih baik, cuman karena emang sifatnya dasarnya nggak baik gitu, makanya tetap yang dikejar ke situ, yang ujung-ujungnya nyelakain dia sendiri, ngerugiin dia sendiri. Targetnya tentang rasa kecewa, ada rasa kecewa di situ. Page of Pentacle, apa yang diharapkan nggak berbuah, di sini ada kehancuran. The Devil, godaannya, dari godaan yang ada, apakah dia bisa benar-benar baik? Ini segimanapun dia ngejar, kalau yang dikejar The Devil hal yang nggak baik, itu godaan. Hal yang nggak baik di sini dia mengejar milik orang lain ya, karena ini ada ikatan. Mau sampai kapanpun kecewa di keadaannya, terus campur lagi ini ngaruhnya ke rezeki dia, hal yang dia cari nggak
semudah itu bisa dia dapatkan nantinya. Yang ada malah kehancuran dengan keinginan-keinginannya. Nggak akan ada pencapaian, nggak akan ada kemenangan, nggak akan ada keberhasilan sampai kapanpun ketika niatan dia, target dia salah. Makanya di energi ini keadaannya kayak memaksa dia untuk sendiri gitu, karena udah nggak ada yang nemenin. Mungkin nggak nyambung ya dari keinginan dia, terus di lingkungan dia kok jadi seperti itu, jadi kayak ngejauh lingkungannya. Tapi secara nggak langsung ini dia tahu dari mulut ini orang-orang sekitar gitu, makanya ngejauh dia. Sekarang sebelumnya ini sebenarnya di kehidupan dia udah berasa ketika dia menginginkan hak yang bukan haknya, menginginkan orang yang bukan haknya, ke energi rezeki susah. Beda halnya dengan Capricorn. Di sini Capricorn udah berasa perubahannya ketika dijauhin sama seseorang ini. Ini di pertengahan bulan ini, sebelum pertengahan bulan dia udah mulai ngerasa kok rezeki aku sesusah ini gitu ya. Kok apa yang diinginkan nggak bisa tercapai kayak gini, itu udah mulai ngerasa sebenarnya. Ini King of Swords tentang ketegasan di pikirannya, tentang kepo, kepikiran, targetnya ngeikhlasin. Harusnya dia sadar gitu, harusnya dia lebih tegas. Karena keadaan juga udah mulai berasa, di keadaan sebelumnya udah mulai menurun gitu, usahanya turun, apanya turun, segalanya turun. Harusnya dia udah mulai tegas. Jangan terus aja kepikiran menginginkan itu gitu. Target di sini ngeikhlasin bisa nggak seikhlas itu gitu. Kalau bisa mungkin hukuman di sini bisa berhenti gitu ya, tapi di sini hukumannya tetap berjalan karena keinginan dia kayak udahlah, daripada nggak ada mending ke sini gitu. Capricorn ngusahain ke Capricorn, di Capricorn udah nggak ada penerimaan. Makanya Hangman, nggak ada penerimaan Hangman dari alam ini ya, yang bisa aja ngehalangin kita niatan dia untuk maju. Ini target kedepannya Ace of Swords, penerimaan. Dia berusaha untuk menerima kenyataan keadaan yang seperti ini. Udah nyoba ngusahain gitu ya, ini harus bisa nih penerimaan seperti ini. Two of Cups, tapi apa yang diusahakan gak sesuai dengan keadaannya. Targetnya pengen ada keberlimpahan. Di saat dia udah ngerasa susah banget di kehidupan, baru di situ dia sadar, ini aku harus berusaha nih buat ngelupain permasalahan. Berarti di energi ini di pertengahan bulan Juli juga dia udah sadar gitu ya, menuju ke akhir, ini aku harus lepas ini nih biar rezeki ada. Soalnya saat ini pertengahan bulan Juli energi rezekinya susah. Apakah dia akan berbalik ke Capricorn? Kita lihat ya. Di sini soalnya masih ada Hangman. Hangman di energi ini belum saatnya. Kalau Hangman masih ada, ini dari alam, dari keadaan, berarti seseorang di sana emang belum benar-benar baik gitu ya, belum benar-benar niatannya tulus ikhlas. Yang ada justru di sini Capricorn maju ke depan, udah ada perubahan di kesendiriannya, udah bisa gitu ya, ini aku hidup sendiri, ini aku bahagia sendiri. Cuman kalau untuk hubungan di sini, kalau untuk hubungan masuk ke sini, Capricorn juga lagi nyari jalan gimana caranya bisa masuk ke sini lagi. Sedangkan perasaan Capricorn apakah udah tersakiti? Kalau udah tersakiti gimana mau ketemu jalan ke sininya? Nggak akan ketemu ya. Targetnya The Magician, ada keajaiban aja lah ya Capricorn. Ini yang namanya ada keajaiban gini, kita nggak harus sama seseorang di sini, karena seseorang di sini emang udah nyakitin, nggak ada perubahan gitu ya, masih tetap seseorang yang sama seperti itu. Mudah-mudahan keajaiban Capricorn di sini untuk kebaikan Capricorn di depan nanti ya, kebaikan kayak ini Capricorn dipertemukan sama siapa, orang yang tepat buat Capricorn. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Ini di sini saran ini ya, di akhir saran buat Capricorn apa sih, apakah dia layak atau enggak. Ada developer Kak, dipersatukan sama keadaan. Tapi gini ya, kalaupun emang dia jodohnya dulu pernah nyakitin terus dipersatukan lagi, kita nggak memaksa perasaan kita untuk menerima kesalahan dia. Nanti juga ketika udah saatnya, oh ini aku udah nggak ada rasa nih, aku udah nggak ada rasa benci, nggak ada rasa kesal gitu ya, itu berarti Hangman udah kebuka, dianya udah benar-benar baik. Tapi kalau belum seperti itu berarti emang sifat keadaan dia nggak benar-benar mau berubah. Makanya Hangman datang walaupun ada rasa cinta. Ya seperti itu. Mudah-mudahan dapat dimengerti readingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.